Assalamualaikum sahabat bekal jiwa. Terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Rasulullah SAW, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan Raja Abraha beserta pasukan gajahnya. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan, Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha al-Ashram, merupakan gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja megah di Sana'a, kemudian diberi nama Al-Qalis. Dengan harapan tersebut, beliau berkeinginan ingin menghancurkan Ka'bah yang menjadi pusat peradaban di waktu itu di kota Mekah. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab kepada Abraha semakin bertambah. Kemudian mereka menghancurkan gereja tersebut. Kemudian sebagai alasan, Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha berdatangan tentara. Terus dia memimpin pasukan yang dikendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab mendengar langsung ketakutan. Seorang pemimpin Arab bernama Zunnafar menggalang kekuatan sukunya untuk menghalangi tentara Abraha tersebut, namun dikalahkan dan ditawan. Setelah itu kemudian meneruskan perjalanannya hingga Mukhammis. Di sini Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap menyerang Ka'bah. Ketika itu Abraha menuju ke Mekah dan termasuk 200 ekor unta di sandranya milik Abdul Muttalib. Mendengar itu, Abdul Muttalib akhirnya berkata dan mendatangi Abraha tersebut, dan mereka berkata, "Apakah keperluan Anda ke sini?" Kemudian Abdul Muttalib menjawab, "Kami kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu." Abraha pun terheran, "Mengapa kamu lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah?" "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku," kata Abdul Muttalib, "sementara Ka'bah merupakan milik Allah, maka Allah yang akan melindunginya." Begitulah jawaban Abdul Muttalib yang sangat terkenal. "Kembalikan unta-unta saya. Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindung di bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," kata Abdul Muttalib kepada warga Mekah. Bergegaslah warga Mekah ketakutan meninggalkan kota, sementara Ka'bah berdiri, tak satu pun warga melindunginya. Kemudian Abdul Muttalib berdoa kepada Rob, yaitu, "Ya Allah, selamatkanlah diri kami, maka lindungilah rumahmu ini," kata doa Abdul Muttalib di dekat Ka'bah tersebut. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah, yang Abdul Muttalib bernegosiasi mengambilkan 200 ekor unta miliknya. Mereka berpikir inilah hari terakhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun di perbatasan, tiba-tiba gajah yang dikendarai serta pasukannya itu berdiam tertegun. Tidak ada yang berani menyerang Ka'bah tersebut. Setelah Abdul Muttalib berdoa di depan Ka'bah, terlihat kondisi Abraha geram, memerintahkan pasukannya untuk mencabuk gajah agar menurut. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan, dan gajah itu mereka sambil loncat-loncat ketakutan. Kondisi seperti itu tepat seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan dan berjalan ke arah pasukan Abraha tadi.
Setiap yang terkena batu itu binasa. Melihat itu, paniklah pasukan Raja Abraha beserta gajah-gajahnya. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tidak ada yang selamat. Mereka pun binasa, bahkan sebelum menyentuhkan kakinya ke tanah Baitullah, pasukan Abraha binasa, dan selamatlah Ka'bah, karena Allah melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Peristiwa ini pun diabadikan dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hendaklah kita mengambil hikmah dari cerita tersebut, bahwa Ka'bah adalah rumah Allah dan Allah yang melindunginya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi bekal untuk kita semua menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.